yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu. Itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi. Dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Sekretariat Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah isu yang beredar perihal Megawati Soekarno Putri sakit. Seperti diketahui akibat Ganjar Pranowo menolak timnas Israel hadir di Piala Dunia U20 Indonesia, Megawati dikabarkan sakit. Meski ramai dengan pemberitaan tersebut, Hasto menyatakan kondisi Megawati cukup sehat. Dilansir dari wartakotalef.com, Hasto Kristianto mengungkapkan Megawati tidak dilarikan di rumah sakit. Adapun pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 30 Maret. Dalam konferensi pers tersebut, Hasto mengaku tak mempermasalahkan dengan adanya isu yang beredar terkait Megawati yang mengalami sakit. Lantas, Hasto pun siap untuk membuktikan bahwa Ketua Umum PDIP tersebut tengah dalam kondisi sehat. Lanjut, Hasto menyatakan turut bersedih dengan keputusan FIFA yang mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya juga mengaku prihatin dengan serangan yang ditujukan kepada kadernya itu. Pasalnya, usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut, Instagram Ganjar Pranowo dibanjiri hujatan. Kendati demikian, Hasto memaklumi serangan dari publik tersebut. Lantaran itu merupakan bagian dari ujian seorang pemimpin Indonesia agar lebih kokoh ke depannya. Selain itu, Hasto turut berterima kasih kepada pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, lantaran telah mengupayakan yang terbaik demi mencari solusi atas polemik penolakan timnas Israel. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP membela kedua kadernya yang menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Sosok yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut PDIP, sikap yang diambil Ganjar dan Koster merupakan bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan GBK Senayan pada Kamis 30 Maret. Ia mengatakan penolakan dari Ganjar dan Koster bukan berasal dari arahan Ketua Umum PDIP, namun murni atas dasar keyakinan setiap kader. Hasto mengaku pihaknya juga telah membaca serangan-serangan yang ditunjukkan netizen kepada Ganjar dan Koster. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bagian dari dinamika. Hasto pun memuji Ganjar dan Koster sebagai pemimpin yang kokoh dalam bersikap. Ia menilai hal itu justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. Sebelumnya, akun Instagram Ganjar dan Koster dibanjiri hujatan oleh netizen. Hal ini buntut sikap penolakan yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Dari PDI Perjuangan, ketika para kader dari PDI seperti Pak Iwayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal yang melihat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan yang Netanyahu mengambil suatu kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB. Atau bentuk dari penolakan Pak Koster dan Pak Ganjar kan media sosial keduanya diserbu netizen nih. Sikap dari PDIP terhadap hal tersebut seperti apa? Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami.
Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi, dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Pemain timnas U20 Indonesia KD Arel Priyatna mengaku sangat kecewa dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Sebab penolakan terkait timnas Israel berimbas pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai pemain asal Bali, KD juga mengaku malu dengan sikap gubernurnya itu. Hal ini disampaikan KD Arel saat ditemui awak media di Menara Kompas pada Kamis 30 Maret. Ia mengaku sampai menangis setelah mendengar kabar bahwa Piala Dunia U20 tahun ini batal digelar di Indonesia. Pasalnya, dapat bermain di Piala Dunia U20 merupakan mimpi yang selama ini ia bangun. Tak hanya itu, KD bersama para pemain lainnya juga sudah berlatih sungguh-sungguh selama 2 tahun. Namun, impian itu harus terkubur setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan timnas Israel bermain di wilayahnya. Bahkan ia sudah bersurat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait sikapnya itu. Koster berdalih penolakan itu berdasarkan pada prinsip kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Sikap ini rupanya merambah ke sejumlah pihak di tanah air, mulai dari politisi hingga ormas. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut hanya mencari gimmick atas penolakan terhadap timnas Israel. Gimmick tersebut dimainkan agar mendapat keuntungan politik pribadinya. Namun rupanya gimmick Ganjar disebut tak sesuai dengan realita. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam. Ia mengatakan sikap Ganjar tidak terlepas dari kepentingan politik pribadinya. Bahkan Umam menyebut ada pihak-pihak yang sengaja bermain politik dalam Piala Dunia U20. Umam menyebut Ganjar sengaja membangun citra seolah ia loyal dan tunduk terhadap ajaran Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penolakan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20, sehingga Ganjar seolah hendak menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap perjuangan hingga isu kemanusiaan Palestina. Namun Umam mengatakan ekspektasi Ganjar tak sesuai dengan realita. Pasalnya hal itu berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Umam menilai tindakan Ganjar sama saja menampar wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap Ganjar berpeluang ia dicap sebagai pemimpin gimmick yang tidak paham konteks strategi. Selain itu, Umam mengatakan elektabilitas Ganjar justru akan menurun. Padahal sebelumnya Ganjar digadang-gadang menjadi calon presiden atau capres. Namun kini banyak pihak menilai salah satu penyebab FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia gara-gara Ganjar. Sehingga Umam menyarankan agar Ganjar berupaya meredam kegaduhan agar elektabilitasnya tetap moncar. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya belum mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada kok banyak skenario yang bisa kita lakukan terhadap soal itu. Maka dari 5 poin kemarin yang FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun, Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina menyoroti keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Mereka menyatakan penyesalan atas keputusan FIFA yang mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam pernyataan, Kemenpora Palestina juga menyoroti standar ganda FIFA terkait persoalan tersebut. Menurut Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina, menilai FIFA memiliki standar ganda. Hal itu berkaitan dengan keputusan cepat menghukum Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina. Namun sikap FIFA berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut mereka, Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturan dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Lebih lanjut, Kemenpora Palestina menilai meski olahraga dan politik harus dipisahkan, akan tetapi hal itu tidak dapat dihindari. Diberitakan sebelumnya, Argentina disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Argentina disebut sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga serta Kementerian Ekonomi. Selain itu, pencalonan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia juga mendapatkan dukungan langsung dari Alejandro Dominguez, Presiden CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat. FIFA juga telah resmi mengajukan bidding tuan rumah kepada FIFA. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan akan membuat keputusan dalam waktu dekat mengingat gelaran Piala Dunia U20 direncanakan berlangsung mulai 20 Mei mendatang. Kecewa dan sedih. Presiden Joko Widodo mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, Kepala Negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 30 Maret. Presiden mengatakan sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus melihat ke depan. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan
membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi PDI Perjuangan kini tengah menuai hujatan imbas penolakan sejumlah kadernya terhadap timnas Israel yang berakibat penarikan status tuan rumah Piala Dunia U20 pada Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun masih percaya diri hal tersebut tak berimbas pada turunnya elektoral partai. Tak hanya itu, Hasto memastikan bahwa penolakan timnas Israel dilakukan oleh seluruh kader PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, Hasto mengatakan penolakan yang dilontarkan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster justru membuat penilaian bahwa mereka memegang teguh amanat pendiri bangsa. Terkait dengan elektoral, Hasto mengatakan bahwa suatu kewajaran terjadi dinamika. Menurut Hasto, kadernya sudah bersiap dengan konsekuensi atas keputusan yang diambil, utamanya yang menyangkut dengan prinsip partai. Dikatakan olehnya, selama ini PDIP memilih seorang calon pemimpin, baik eksekutif atau legislatif, dengan pertimbangan khusus. Satu di antaranya adalah punya mental kokoh. Bicara soal penolakan timnas Israel, Hasto memastikan bahwa seluruh kadernya sudah satu suara. DPP PDIP sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah yang menjadi kadernya melalui daring. Pihaknya pun sudah memberikan penjelasan terkait sikap penolakan kedatangan timnas Israel. Adapun sebelumnya, sempat terjadi perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran menyesalkan sikap penolakan kepala daerah yang diberikan di detik-detik gelaran Piala Dunia U20. Meski begitu, dalam pernyataan terbarunya, Gibran telah meminta maaf terkait pernyataannya. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam, saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media, dan sampai dengan tadi pagi saya tanya, belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Pak Gub kecewa nggak Pak kalau batal Pak? Kenapa? Kecewa ya Pak kalau batal? Kecewa lah. Selesai menolak timnas Israel bermain di wilayah mereka, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kekecewaan imbas dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Baik Ganjar ataupun Koster sama-sama menyayangkan dengan keputusan FIFA tersebut. Meski begitu, keduanya kini jadi objek kemarahan warganet termasuk penggawa timnas Indonesia U20 yang kecewa di media sosial. Ganjar diketahui menolak timnas Israel dengan alasan memegang amanat Presiden Soekarno dalam upaya kemerdekaan Palestina. Serupa dengan Ganjar, Koster mengatakan bahwa penolakan terhadap Israel karena negara tersebut dianggap tak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 30 Maret, Ganjar saat dimintai tanggapan soal serangan oleh warganet mengaku tak mempermasalahkannya. Menurut Ganjar, hal tersebut adalah risikonya sebagai pengambil keputusan. Namun, Ganjar meminta agar istri dan anaknya tak ikut diserang. Dikatakan oleh Ganjar bahwa sejak awal pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian dan PSSI sebelum dirinya memberi pernyataan penolakan tersebut. Komunikasi ini terkait dengan peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala Dunia U20. Ganjar pun merasa kecewa dengan keputusan dari FIFA ini, terlebih pemerintah Indonesia sudah melakukan segala persiapan. Sementara itu, Iwayan Koster dalam keterangan terbarunya mengatakan bahwa penolakan terhadap timnas Israel ini mempertimbangkan faktor keamanan masyarakat Bali.
Terkait dengan keputusan FIFA, Koster malah berharap agar timnas Israel dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20, sama seperti timnas Rusia yang dicoret dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa lantaran Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya menurut Ganjar, Indonesia telah mempersiapkan diri sejak awal untuk menjadi tuan rumah gelaran ajang bergengsi tersebut. Mendengar kekecewaan Ganjar Pranowo, striker timnas U20 Indonesia yakni Hoki Caraka membuka suara. Dilansir dari wartakotalive.com pada Kamis 30 Maret 2023, Hoki Caraka mengatakan kekecewaan Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak tulus dari dalam hati. Bahkan striker timnas Indonesia U20 itu menyebut Ganjar sebagai sosok yang munafik. Diketahui sebelumnya pihak FIFA memutuskan mencabut Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023, yakni setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam putusannya itu, FIFA menyatakan pembatalan tersebut dikarenakan situasi terkini. Namun situasi apa yang dimaksud mereka tak memberi penjelasan. Namun beberapa pihak menyatakan pembatalan tersebut ada hubungannya dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya selain Ganjar Pranowo, Gubernur Bali yakni Iwayan Koster yang sama-sama dari kader PDIP itu menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Atas hal tersebut sejumlah pihak turut kecewa terhadap dua politikus itu. Terlebih sang pelatih beserta pemain timnas Indonesia U20 sangat terpukul. Gubernur Bali Iwayan Koster menanggapi keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Menurutnya, keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Koster sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini disampaikan Wayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Ia berdalih sikap penolakannya semata-mata hanya terhadap timnas Israel, bukan perhelatan Piala Dunia U20 secara keseluruhan. Sebagai orang nomor 1 di Pulau Dewata, Koster merasa perlu menyampaikan sikap tersebut. Sebab salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret kemarin. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sikap penolakan ini datang dari berbagai pihak termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster. Bahkan orang nomor 1 di Bali tersebut sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak timnas Israel berlaga di Pulau Dewata. Pengamat politik mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Hal itu buntut sikap penolakan keikutsertaan timnas Israel yang berbuntut panjang pada pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Sikap kedua kepala daerah itu dinilai tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berharap Piala Dunia U20 tetap diselenggarakan. Demikian disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Maret 2023. Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberi sanksi sebab Ganjar dan Koster sebagai gubernur menjadi perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat sudah berani membangkang kebijakan pusat. Menurutnya pernyataan sikap kedua kepala daerah itu disinyalir menjadi biang kerok dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Lebih lanjut, Jamiluddin pun mempertanyakan loyalitas Ganjar dan Koster dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Terlebih keduanya sebelumnya juga sudah menekankan kesepakatan daerah penyelenggara atau Host City Agreement pada Desember 2021 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, Kepala Negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA
Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta agar FIFA berlaku adil dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun ini. Ia berharap Federasi Sepak Bola Dunia tersebut tetap mencoret timnas Israel. Koster mengingatkan FIFA juga pernah mengambil keputusan yang sama saat Piala Dunia tahun 2022, yakni mencoret timnas Rusia. Hal tersebut disampaikan Wayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Koster mengatakan penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali merupakan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Pasalnya, salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Ia sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun, FIFA tetap memutuskan untuk menggantinya dengan negara lain. Koster hanya berharap keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Sebelumnya, FIFA berdalih membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dengan mempertimbangkan situasi terkini. Disinyalir ini merupakan imbas dari munculnya gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bayu Pak, Radio El Sinta Pak. Ya. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu, tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut, dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA, dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan itu, nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi ya. Kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah, karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut. Saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Itu yang pasti. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak. Tadi selain cetak biru tadi untuk jangka pendek dan menengah, khususnya bagi talenta-talenta muda Pak, itu bagaimana Pak pemerintah memfasilitasi para pemain usia muda kita Pak? Karena kan Piala Dunia U20 itu sebenarnya panggung bagi mereka ya Pak ya untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait yang kedua tadi Pak soal Indonesia supaya tidak terkucilkan oleh FIFA. Israel kan juga anggota dari FIFA Pak. Sementara Indonesia ada rencana bidding Piala Dunia 2034 ya Pak. Itu gimana Pak kelanjutannya? Karena presidennya udah ada di sini Pak. Kalau ini tidak dibenahi sikap tegas kita terhadap memposisikan Israel, itu nanti akan terulang lagi kayak ini Pak. Terima kasih Pak Erick. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia.
Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu, karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Gitu. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang Timnas U20 1-2 hari ini. Saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu. Nah, Bapak Presiden, beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya, dan tentu saya bilang, Bapak saya ikut aja, karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir. Dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi. Kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas. Siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Nah, ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA, ya, yang selalu diwacanakan government intervensi. Tidak. Nah, buktinya kita aman-aman saja gitu loh. Nah, inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional, infrastruktur itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju, masuk dalam kategori negara berkembang, lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan. Ya, tidak mungkin, karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya apa? Terciptanya olahraga yang baik gitu. Dan ini yang kenapa kita selaraskan semua program ini secara bersama-sama gitu. Terakhir ya. Selamat siang Pak Erik, Fajar dari Tempo. Pertanyaan pertama mungkin penegasan sedikit lagi Pak. Di surat FIFA itu kan nggak ada soal Israel Pak ya. Hanya ada Kanjuruhan yang terjadi tahun lalu. Nah, penegasan sebenarnya pembatalan pencoretan Indonesia ini karena Kanjuruhan seperti yang disurat atau memang karena penolakan timnas Israel di tanah air. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini kan kita masih bidding untuk Piala Dunia, bahkan Piala Dunia Senior kita akan berencana bidding juga nanti gitu Pak ya. Nah, ke depannya dan event internasional lainnya. Sebagai Ketua PSSI, apakah Bapak bagaimana menyikapi rencana, apakah akan melobi mungkin kelompok-kelompok Islam yang lain yang selama ini menolak Israel agar ketika kita bidding nanti hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali Pak. Dan pertanyaan terakhir Pak, setelah Bapak kemarin ke Qatar itu kan di GBK Arena rame Pak ya, karangan bunga, terima kasih Pak Erik gitu kan, yang dianggap memberikan keuntungan ke Bapak. Apakah Bapak mengetahui atau seperti apa Pak karangan-karangan bunga yang di GBK Arena itu? Terima kasih. Ya, kalau masalah karang bunga, waktu saya bersih-bersih Garuda juga dikirimin karangan bunga gitu. Tentu konteksnya itu ya bagian dari apresiasi. Tetapi kan kesuksesan sebuah event besar atau sebuah tentu organisasi besar bukan karena kerja individu. Ya, itu karena sebuah kerja tim yang bersama. Ya, saya rasa kita nggak bisa klaim-klaiman, oh sukses ini karena titik-titik. Nggak, ini semua kerja tim. Nah, karena itu kalau kita bicara mengenai event ke depan, tadi saya sudah sampaikan. Kita fokus ke sanksi dulu hari ini. Ya, Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi. Segera selesaikan buku biru, rencana transformasi sepak bola. Bahkan kalau bisa, Bapak Presiden waktu itu sudah sampaikan sampai 2045. Target kita apa sih? Sebagai negara yang ekonominya akan terus tumbuh, ya. Cita-citanya nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang 280 juta, 55% anak muda. Ini tujuannya apa transformasi ini? Apakah tetap jago kandang atau memang ada prestasi lainnya di luar negeri? Nah, itulah yang kenapa Bapak Presiden mendorong ini sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan FIFA. Supaya tadi sanksinya ada. Tetapi jangan yang terberat. Nah, itu pun apa? Nggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya nggak tahu, kita lihat. Tetapi jangan yang sama 2015 gitu. Kalau di surat FIFA, pengertian saya justru terbalik. Di situ FIFA bicara transformasi lagi. FIFA menyiapkan tim. Ya, menyiapkan tim untuk apa?
transformasi sepak bola. Salah satunya memang waktu Kanjuruhan itu kan isu standarisasi daripada keamanan. Itu. Nah, karena itu saya habis ini langsung akan telepon Pak Basuki. Ya, Pak Basuki waktu itu sudah paparan dengan Bapak Presiden, sudah ada 22 stadium yang diaudit oleh Bapak Presiden. Ya, oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden itu. Nah, di situ sudah ada kondisinya yang ringan, yang berat. Nah, ini harus distandarisasikan. Nah, kenapa juga ya FIFA mengecek lapangan yang 6 dipakai ini sesuai standar atau tidak juga karena itu. Jadi memang security and safety itu menjadi penting. Ya, dan kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting, tidak aja dalam kegiatan event seperti liga kita. Liga-liga kita kan isunya sama nanti ke depan, bagaimana supporter bisa pulang ke rumah. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun security dan safety. Dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat kita harus standarisasikan, yang namanya manajemen pertandingan, manajemen lapangan pertandingan, itu harus menjadi hal-hal standar. Kalau memang kita mau juga menjadi transformasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI, Pak, sejauh ini, Pak? Tanya kepada yang menolak. Belum ada komunikasi ya Pak ya, pasca pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia. Komunikasi itu. Pihak-pihak yang menolak. Kalian tanya kenapa mereka. Atau mungkin dari PSSI yang mengontak duluan Pak? Ya lah. Seperti nasibnya kita putuskan. Cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa mengisikan masih bisa ya, alhamdulillah. Itu dibarakin lebih banyak ya. Masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penugasan nasib pemain U20 ini seperti apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumah, tapi masih diperkenankan karena kan 24 negara kan sudah Diperkenankan main, iya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan, sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang kan kita juga nggak bisa bantu. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka soal kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 sempat menjadi sorotan. Gibran pun kemudian meminta maaf kepada Ganjar setelah PD Perjuangan menyatakan penolakan tersebut adalah sikap partai. Menanggapi hal ini, Ganjar meminta agar sejumlah pihak tidak saling menyalahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar dalam keterangannya pada Jumat 31 Maret. Selain tak meminta saling menyalahkan, Ganjar juga menyatakan agar sejumlah pihak mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun Ganjar sebelumnya memberikan penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga memberikan sikap serupa. Penolakan dari kedua kepala daerah pun sempat menuai kekesalan dari Gibran. Gibran menilai seharusnya penolakan tersebut disampaikan dari jauh-jauh hari. Namun tak lama, Gibran menyampaikan permintaan maafnya kepada Ganjar dan Koster soal sikapnya tersebut. PD Perjuangan yang menjadi tempat bernaung 3 kepala daerah itu secara tegas mengatakan bahwa kedatangan timnas Israel tidak sesuai dengan amanat pendiri bangsa dalam upaya kemerdekaan Palestina. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini pun memastikan bahwa seluruh kadernya sudah satu suara terkait hal ini. Meski begitu, Presiden Joko Widodo dalam keterangannya meminta agar urusan politik dan olahraga tak dicampur adukan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon sentilan dari pendahulunya FS Hadi Rudiatmo soal penolakan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Respons itu diungkapkan Gibran lewat unggahan di akun Twitternya soal hasil survei kinerja selama menjadi Wali Kota Solo. Cuitan dari Gibran ini pun sontak mendapat beragam komentar dari warganet.
Gibran diketahui mengomentari sebuah artikel berita soal pernyataan Rudi dengan menampilkan hasil survei dari Universitas Slamet Riyadi Solo yang dirilis pertengahan Februari 2023 lalu. Hal ini diunggah oleh Gibran dalam akun Twitternya pada Jumat 31 Maret siang. Dalam hasil survei tersebut menampilkan Gibran yang mendapatkan tingkat kepuasan warga mencapai 76,8%. Sedangkan Rudi hanya memiliki tingkat kepuasan warga sebesar 12,30%. Gibran juga menuliskan permintaan maaf dan menyebut dirinya salah. Sejumlah warganet pun mengingatkan Gibran agar tetap rendah hati dan santun pada senior. Meski begitu, ada pula yang mendukung sikap Gibran tersebut. Adapun sebelumnya, Rudi menyentil Gibran yang berbeda sikap soal penolakan timnas Israel di Indonesia. Dikutip dari Tribun Solo, Rudi mengatakan bahwa Gibran belum tahu tentang konstitusi lantaran belum lahir. Ditegaskan oleh mantan wali kota Solo itu bahwa penolakan terhadap timnas Israel untuk bermain di Indonesia adalah sikap kader PDI Perjuangan. Setidaknya ada 2 kepala daerah yang berasal dari PDIP yang menolak kedatangan timnas Israel. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gibran sendiri sempat menyayangkan dengan sikap penolakan yang diberikan menjelang diadakannya drawing Piala Dunia U20. Menurut Gibran, seharusnya penolakan diberikan sejak jauh-jauh hari. Namun Gibran langsung menyampaikan permintaan maaf kepada 2 politisi PDIP itu. Sejumlah anggota timnas U20 Indonesia merasa kecewa buntut keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Salah satunya adalah striker timnas U20 Indonesia yakni Hoki Caraka. Hoki Caraka menjadi sorotan setelah melumpahkan kekesalannya di sosial media di Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hoki Caraka mengungkapkan perasaan marahnya karena gagal berlaga di Piala Dunia U20. Bahkan saking kesalnya, dia berani menyemprot Ganjar Pranowo melalui akun sosial medianya. Melalui komentar yang dibubuhkan, Caraka menyebut Ganjar telah menghancurkan batu loncatannya dalam berkarir sebagai pesepak bola berprestasi. Komentar itu imbas dari uraian Ganjar yang menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia yang berbuntut panjang pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Diketahui Hoki Caraka sejak kecil mengidolakan striker hebat asal Argentina yakni Sergio Aguero. Pria kelahiran daerah istimewa Yogyakarta 21 Agustus 2004 itu kini dikenal sebagai striker potensial. Namun rupanya ia harus melewati proses panjang dalam karirnya. Sosok yang akrab disapa sebagai Raka itu kemudian bergabung dengan SSB Putra Handayani pada usia 9 tahun. Setelah perjalanan panjang di usia 14 tahun ia sering bolak-balik ke Garuda Select dan PSS Sleman. Hingga akhirnya Hoki Caraka kembali menjadi pusat perhatian usai ia sering masuk skuad program Garuda Select. Dia kemudian dipanggil ke timnas dan bermain di ajang Toulon Cup 2022. Hoki Caraka pun masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Politik jangan dicampur aduk dengan olahraga, nggak bisa. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka belum mengerti soal konstitusi. Pernyataan ini merespons sikap Gibran yang menerima kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Menurut Rudi, Gibran belum memahami isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran masih muda. Hal ini disampaikan Rudi saat ditemui di Pucang Sawit Solo pada Kamis 30 Maret malam. Mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa PDIP tidak menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dirinya menegaskan bahwa yang ditolak hanyalah timnas Israel. Lebih lanjut, Rudi membantah PDIP blunder soal penolakan timnas Israel dan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurutnya, PDIP hanya memegang teguh konstitusi yang telah dibangun oleh Presiden Soekarno. Seperti diketahui, Gibran memiliki sikap yang berbeda dari kebanyakan kader PDIP terkait Piala Dunia U20. Saat kader PDIP menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel, ia justru menerimanya. Gibran menyebut dirinya hanya berusaha menjadi tuan rumah yang baik, sebab Stadion Manahan Solo menjadi salah satu venue yang bakal digunakan untuk Piala Dunia U20. Namun pada akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang sepak bola bergengsi itu. FIFA beralasan pembatalan mempertimbangkan situasi terkini
yang diduga berkaitan dengan munculnya penolakan terhadap timnas Israel. Suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh. PDIP angkat bicara soal dua kadernya yang menjadi sasaran kemarahan netizen buntut batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kedua kader yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut PDIP, serangan-serangan itu merupakan ujian agar pemimpin Indonesia kokoh dalam berprinsip. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan GBK Senayan pada Kamis 30 Maret. Hasto mengaku sudah membaca seluruh komentar yang kontra dengan sikap Ganjar dan Koster. Menurutnya, kedua kader PDIP itu bisa memahami kekecewaan netizen, khususnya pecinta sepak bola. Namun Hasto menilai sikap yang diambil Ganjar dan Koster menandakan bahwa mereka pemimpin yang mengedepankan kemanusiaan. Dalam hal ini, kemanusiaan yang dimaksud adalah menolak penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hasto juga memuji Ganjar dan Koster sebagai pemimpin yang kokoh dalam bersikap. Ia menilai hal itu justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. Sebelumnya, akun Instagram Ganjar dan Koster dibanjiri hujatan dari netizen. Hal ini buntut sikap penolakan yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu. Itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi, dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Sekretariat Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah isu yang beredar perihal Megawati Soekarno Putri sakit. Seperti diketahui akibat Ganjar Pranowo menolak timnas Israel hadir di Piala Dunia U20 Indonesia, Megawati dikabarkan sakit. Meski ramai dengan pemberitaan tersebut, Hasto menyatakan kondisi Megawati cukup sehat. Dilansir dari wartakotelef.com, Hasto Kristianto mengungkapkan Megawati tidak dilarikan di rumah sakit. Adapun pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 30 Maret. Dalam konferensi pers tersebut, Hasto mengaku tak mempermasalahkan dengan adanya isu yang beredar terkait Megawati yang mengalami sakit. Lantas, Hasto pun siap untuk membuktikan bahwa Ketua Umum PDIP tersebut tengah dalam kondisi sehat. Lanjut, Hasto menyatakan turut bersedih dengan keputusan FIFA yang mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya juga mengaku prihatin dengan serangan yang ditujukan kepada kadernya itu. Pasalnya, usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut, Instagram Ganjar Pranowo dibanjiri hujatan. Kendati demikian, Hasto memaklumi serangan dari publik tersebut. Lantaran itu merupakan bagian dari ujian seorang pemimpin Indonesia agar lebih kokoh ke depannya. Selain itu, Hasto turut berterima kasih kepada pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, lantaran telah mengupayakan yang terbaik demi mencari solusi atas polemik penolakan timnas Israel. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP membela kedua kadernya yang menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Sosok yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut PDIP, sikap yang diambil Ganjar dan Koster merupakan bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan GBK Senayan pada Kamis 30 Maret. Ia mengatakan penolakan dari Ganjar dan Koster bukan berasal dari arahan Ketua Umum PDIP, namun murni atas dasar keyakinan setiap kader. Hasto mengaku pihaknya juga telah membaca serangan-serangan yang ditunjukkan netizen kepada Ganjar dan Koster. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bagian dari dinamika.
Hasto pun memuji Ganjar dan Koster sebagai pemimpin yang kokoh dalam bersikap. Ia menilai hal itu justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. Sebelumnya, akun Instagram Ganjar dan Koster dibanjiri hujatan oleh netizen. Hal ini buntut sikap penolakan yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Dari PDI Perjuangan, ketika para kader dari PDI seperti Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal yang melihat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan yang Netanyahu mengambil suatu kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB. Asal buntut dari penolakan Pak Koster dan Pak Ganjar kan media sosial keduanya diserbu netizen nih. Sikap dari PDIP terhadap hal tersebut seperti apa? Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi, dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Pemain timnas U20 Indonesia Kadek Arel Priyatna mengaku sangat kecewa dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Sebab penolakan terkait timnas Israel berimbas pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai pemain asal Bali, Kadek juga mengaku malu dengan sikap gubernurnya itu. Hal ini disampaikan Kadek Arel saat ditemui awak media di Menara Kompas pada Kamis 30 Maret. Ia mengaku sampai menangis setelah mendengar kabar bahwa Piala Dunia U20 tahun ini batal digelar di Indonesia. Pasalnya, dapat bermain di Piala Dunia U20 merupakan mimpi yang selama ini ia bangun. Tak hanya itu, Kadek bersama para pemain lainnya juga sudah berlatih sungguh-sungguh selama 2 tahun. Namun, impian itu harus terkubur setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan timnas Israel bermain di wilayahnya. Bahkan, ia sudah bersurat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait sikapnya itu. Koster berdalih penolakan itu berdasarkan pada prinsip kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Sikap ini rupanya merambah ke sejumlah pihak di tanah air, mulai dari politisi hingga ormas. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut hanya mencari gimmick atas penolakan terhadap timnas Israel. Gimmick tersebut dimainkan agar mendapat keuntungan politik pribadinya. Namun rupanya gimmick Ganjar disebut tak sesuai dengan realita. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam. Ia mengatakan sikap Ganjar tidak terlepas dari kepentingan politik pribadinya. Bahkan Umam menyebut ada pihak-pihak yang sengaja bermain politik dalam Piala Dunia U20. Umam menyebut Ganjar sengaja membangun citra seolah ia loyal dan tunduk terhadap ajaran Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penolakan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Sehingga Ganjar seolah hendak menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap perjuangan hingga isu kemanusiaan Palestina. Namun Umam mengatakan ekspektasi Ganjar tak sesuai dengan realita. Pasalnya hal itu berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Umam menilai tindakan Ganjar sama saja menampar wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap Ganjar berpeluang ia dicap sebagai pemimpin gimmick yang tidak paham konteks strategi. Selain itu, Umam mengatakan elektabilitas Ganjar justru akan menurun. Padahal sebelumnya Ganjar digadang-gadang menjadi calon presiden atau capres. Namun kini banyak pihak menilai salah satu penyebab FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia gara-gara Ganjar. Sehingga Umam menyarankan agar Ganjar berupaya meredam kegaduhan agar elektabilitasnya tetap moncar.
Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya belum mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada banyak skenario bisa kita lakukan terhadap soal itu. Maka dari 5 poin kemarin yang FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina menyoroti keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Mereka menyatakan penyesalan atas keputusan FIFA yang mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam pernyataan, Kemenpora Palestina juga menyoroti standar ganda FIFA terkait persoalan tersebut. Menurut Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina, menilai FIFA memiliki standar ganda. Hal itu berkaitan dengan keputusan cepat menghukum Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina. Namun sikap FIFA berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut mereka, Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturan dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Lebih lanjut, Kemenpora Palestina menilai meski olahraga dan politik harus dipisahkan, akan tetapi hal itu tidak dapat dihindari. Diberitakan sebelumnya Argentina disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Argentina disebut sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga serta Kementerian Ekonomi. Selain itu, pencalonan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia juga mendapatkan dukungan langsung dari Alejandro Dominguez, Presiden CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat. FIFA juga telah resmi mengajukan bidding tuan rumah kepada FIFA. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan akan membuat keputusan dalam waktu dekat mengingat gelaran Piala Dunia U20 direncanakan berlangsung mulai 20 Mei mendatang. Kecewa dan sedih
Presiden Joko Widodo mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, Kepala Negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 30 Maret. Presiden mengatakan sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus melihat ke depan. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi. PDI Perjuangan kini tengah menuai hujatan imbas penolakan sejumlah kadernya terhadap timnas Israel yang berakibat penarikan status tuan rumah Piala Dunia U20 pada Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun masih percaya diri hal tersebut tak berimbas pada turunnya elektoral partai. Tak hanya itu, Hasto memastikan bahwa penolakan timnas Israel dilakukan oleh seluruh kader PDIP. Dikutip dari Tribunnews.com, Hasto mengatakan penolakan yang dilontarkan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster justru membuat penilaian bahwa mereka memegang teguh amanat pendiri bangsa. Terkait dengan elektoral, Hasto mengatakan bahwa suatu kewajaran terjadi dinamika. Menurut Hasto, kadernya sudah bersiap dengan konsekuensi atas keputusan yang diambil, utamanya yang menyangkut dengan prinsip partai. Dikatakan olehnya, selama ini PDIP memilih seorang calon pemimpin, baik eksekutif atau legislatif, dengan pertimbangan khusus. Satu di antaranya adalah punya mental kokoh. Bicara soal penolakan timnas Israel, Hasto memastikan bahwa seluruh kadernya sudah satu suara. DPP PDIP sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah yang menjadi kadernya melalui daring. Pihaknya pun sudah memberikan penjelasan terkait sikap penolakan kedatangan timnas Israel. Adapun sebelumnya, sempat terjadi perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran menyesalkan sikap penolakan kepala daerah yang diberikan di detik-detik gelaran Piala Dunia U20. Meski begitu, dalam pernyataan terbarunya, Gibran telah meminta maaf terkait pernyataannya. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam, saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media, dan sampai dengan tadi pagi saya tanya, belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya.
Pak Gub kecewa nggak Pak kalau batal Pak? Kenapa? Kecewa ya Pak kalau batal? Kecewa lah. Selesai menolak timnas Israel bermain di wilayah mereka, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kekecewaan imbas dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Baik Ganjar ataupun Koster sama-sama menyayangkan dengan keputusan FIFA tersebut. Meski begitu, keduanya kini jadi objek kemarahan warganet termasuk penggawa timnas Indonesia U20 yang kecewa di media sosial. Ganjar diketahui menolak timnas Israel dengan alasan memegang amanat Presiden Soekarno dalam upaya kemerdekaan Palestina. Serupa dengan Ganjar, Koster mengatakan bahwa penolakan terhadap Israel karena negara tersebut dianggap tak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 30 Maret, Ganjar saat dimintai tanggapan soal serangan oleh warganet mengaku tak mempermasalahkannya. Menurut Ganjar, hal tersebut adalah risikonya sebagai pengambil keputusan. Namun, Ganjar meminta agar istri dan anaknya tak ikut diserang. Dikatakan oleh Ganjar bahwa sejak awal pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian dan PSSI sebelum dirinya memberi pernyataan penolakan tersebut. Komunikasi ini terkait dengan peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala Dunia U20. Ganjar pun merasa kecewa dengan keputusan dari FIFA ini, terlebih pemerintah Indonesia sudah melakukan segala persiapan. Sementara itu, Iwayan Koster dalam keterangan terbarunya mengatakan bahwa penolakan terhadap timnas Israel ini mempertimbangkan faktor keamanan masyarakat Bali. Terkait dengan keputusan FIFA, Koster malah berharap agar timnas Israel dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20, sama seperti timnas Rusia yang dicoret dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa lantaran Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, menurut Ganjar, Indonesia telah mempersiapkan diri sejak awal untuk menjadi tuan rumah gelaran ajang bergengsi tersebut. Mendengar kekecewaan Ganjar Pranowo, striker timnas U20 Indonesia yakni Hoki Caraka membuka suara. Dilansir dari wartakotalive.com pada Kamis 30 Maret 2023, Hoki Caraka mengatakan kekecewaan Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak tulus dari dalam hati. Bahkan striker timnas Indonesia U20 itu menyebut Ganjar sebagai sosok yang munafik. Diketahui sebelumnya pihak FIFA memutuskan mencabut Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023, yakni setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam putusannya itu, FIFA menyatakan pembatalan tersebut dikarenakan situasi terkini. Namun situasi apa yang dimaksud mereka tak memberi penjelasan. Namun beberapa pihak menyatakan pembatalan tersebut ada hubungannya dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, selain Ganjar Pranowo, Gubernur Bali yakni Iwayan Koster yang sama-sama dari kader PDIP itu menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Atas hal tersebut, sejumlah pihak turut kecewa terhadap dua politikus itu. Terlebih, sang pelatih beserta pemain timnas Indonesia U20 sangat terpukul. Gubernur Bali Iwayan Koster menanggapi keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Menurutnya, keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Koster sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini disampaikan Iwayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Ia berdalih sikap penolakannya semata-mata hanya terhadap timnas Israel, bukan perhelatan Piala Dunia U20 secara keseluruhan. Sebagai orang nomor satu di Pulau Dewata, Koster merasa perlu menyampaikan sikap tersebut. Sebab salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret kemarin. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sikap penolakan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster. Bahkan orang nomor satu di Bali tersebut sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak timnas Israel berlaga di Pulau Dewata.
Pengamat politik mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Hal itu buntut sikap penolakan keikutsertaan timnas Israel yang berbuntut panjang pada pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Sikap kedua kepala daerah itu dinilai tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berharap Piala Dunia U20 tetap diselenggarakan. Demikian disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Maret 2023. Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberi sanksi sebab Ganjar dan Koster sebagai gubernur menjadi perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat sudah berani membangkang kebijakan pusat. Menurutnya pernyataan sikap kedua kepala daerah itu disinyalir menjadi biang kerok dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Lebih lanjut, Jamiluddin pun mempertanyakan loyalitas Ganjar dan Koster dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Terlebih keduanya sebelumnya juga sudah menekankan kesepakatan daerah penyelenggara atau Host City Agreement pada Desember 2021 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, kepala negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta agar FIFA berlaku adil dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun ini. Ia berharap Federasi Sepak Bola Dunia tersebut tetap mencoret timnas Israel. Koster mengingatkan FIFA juga pernah mengambil keputusan yang sama saat Piala Dunia tahun 2022 yakni mencoret timnas Rusia. Hal tersebut disampaikan Wayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Koster mengatakan penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali merupakan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Pasalnya, salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Ia sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun, FIFA tetap memutuskan untuk menggantinya dengan negara lain. Koster hanya berharap keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Sebelumnya, FIFA berdalih membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dengan mempertimbangkan situasi terkini. Disinyalir ini merupakan imbas dari munculnya gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian
keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Pak, Radio El Sinta Pak. Ya. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu, tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut, dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA, dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan itu, nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi ya. Kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah, karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya
Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut. Saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Itu yang pasti. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak. Tadi selain cetak biru tadi untuk jangka pendek dan menengah, khususnya bagi talenta-talenta muda Pak, itu bagaimana Pak pemerintah memfasilitasi para pemain usia muda kita Pak? Karena kan Piala Dunia U20 itu sebenarnya panggung bagi mereka ya Pak ya untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait yang kedua tadi Pak soal Indonesia supaya tidak terkucilkan oleh FIFA. Israel kan juga anggota dari FIFA Pak. Sementara Indonesia ada rencana bidding Piala Dunia 2034 ya Pak. Itu gimana Pak kelanjutannya? Karena presidennya udah ada di sini Pak. Kalau ini tidak dibenahi sikap tegas kita terhadap memposisikan Israel, itu nanti akan terulang lagi kayak ini Pak. Terima kasih Pak Erick. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034, ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia. Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu. Karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Gitu. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang Timnas U20 1-2 hari ini. Saya tentu ada mekanismenya dari yang disuarakan keduanya terkait kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu. Itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar berdasarkan keyakinan ideologi, dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Sekretariat Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah isu yang beredar perihal Megawati Soekarno Putri sakit. Seperti diketahui akibat Ganjar Pranowo menolak Timnas Israel hadir di Piala Dunia U20 Indonesia, Megawati dikabarkan sakit. Meski ramai dengan pemberitaan tersebut, Hasto menyatakan kondisi Megawati cukup sehat. Dilansir dari wartakotalef.com, Hasto Kristianto mengungkapkan Megawati tidak dilarikan di rumah sakit. Adapun pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 30 Maret. Dalam konferensi pers tersebut, Hasto mengaku tak mempermasalahkan dengan adanya isu yang beredar terkait Megawati yang mengalami sakit. Lantas, Hasto pun siap untuk membuktikan bahwa Ketua Umum PDIP tersebut tengah dalam kondisi sehat. Lanjut, Hasto menyatakan turut bersedih dengan keputusan FIFA yang mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya juga mengaku prihatin dengan serangan yang ditujukan kepada kadernya itu. Pasalnya, usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut, Instagram Ganjar Pranowo dibanjiri hujatan. Kendati demikian, Hasto memaklumi serangan dari publik tersebut. Lantaran itu merupakan bagian dari ujian seorang pemimpin Indonesia agar lebih kokoh ke depannya. Selain itu, Hasto turut berterima kasih kepada pemerintah dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, lantaran telah mengupayakan yang terbaik demi mencari solusi atas polemik penolakan Timnas Israel. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP membela kedua kadernya yang menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20.
Sosok yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut PDIP, sikap yang diambil Ganjar dan Koster merupakan bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan GBK Senayan pada Kamis 30 Maret. Ia mengatakan penolakan dari Ganjar dan Koster bukan berasal dari arahan Ketua Umum PDIP, namun murni atas dasar keyakinan setiap kader. Hasto mengaku pihaknya juga telah membaca serangan-serangan yang ditunjukkan netizen kepada Ganjar dan Koster. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bagian dari dinamika. Hasto pun memuji Ganjar dan Koster sebagai pemimpin yang kokoh dalam bersikap. Ia menilai hal itu justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. Sebelumnya, akun Instagram Ganjar dan Koster dibanjiri hujatan oleh netizen. Hal ini buntut sikap penolakan yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Dari PDI Perjuangan, ketika para kader dari PDI seperti Pak Iwayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal yang melihat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan yang Netanyahu mengambil suatu kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB. Atau buntut dari penolakan Pak Koster dan Pak Ganjar kan media sosial keduanya diserbu netizen nih. Sikap dari PDIP terhadap hal tersebut seperti apa? Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu. Itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi. Dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Pemain timnas U20 Indonesia KD Arel Priyatna mengaku sangat kecewa dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Sebab penolakan terkait timnas Israel berimbas pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai pemain asal Bali, Kadek juga mengaku malu dengan sikap gubernurnya itu. Hal ini disampaikan Kadek Arel saat ditemui awak media di Menara Kompas pada Kamis 30 Maret. Ia mengaku sampai menangis setelah mendengar kabar bahwa Piala Dunia U20 tahun ini batal digelar di Indonesia. Pasalnya, dapat bermain di Piala Dunia U20 merupakan mimpi yang selama ini ia bangun. Tak hanya itu, Kadek bersama para pemain lainnya juga sudah berlatih sungguh-sungguh selama 2 tahun. Namun, impian itu harus terkubur setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan timnas Israel bermain di wilayahnya. Bahkan, ia sudah bersurat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait sikapnya itu. Koster berdalih penolakan itu berdasarkan pada prinsip kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Sikap ini rupanya merambah ke sejumlah pihak di tanah air, mulai dari politisi hingga ormas. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut hanya mencari gimmick atas penolakan terhadap timnas Israel. Gimmick tersebut dimainkan agar mendapat keuntungan politik pribadinya. Namun rupanya gimmick Ganjar disebut tak sesuai dengan realita. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam. Ia mengatakan sikap Ganjar tidak terlepas dari kepentingan politik pribadinya. Bahkan Umam menyebut ada pihak-pihak yang sengaja bermain politik dalam Piala Dunia U20. Umam menyebut Ganjar sengaja membangun citra seolah ia loyal dan tunduk terhadap ajaran Soekarno. Hal itu dilakukan dengan penolakan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20, sehingga Ganjar seolah hendak menunjukkan bahwa dirinya peduli terhadap perjuangan hingga isu kemanusiaan Palestina.
Namun Umam mengatakan ekspektasi Ganjar tak sesuai dengan realita. Pasalnya hal itu berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Umam menilai tindakan Ganjar sama saja menampar wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap Ganjar berpeluang ia dicap sebagai pemimpin gimmick yang tidak paham konteks strategi. Selain itu, Umam mengatakan elektabilitas Ganjar justru akan menurun. Padahal sebelumnya Ganjar digadang-gadang menjadi calon presiden atau capres. Namun kini banyak pihak menilai salah satu penyebab FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia gara-gara Ganjar. Sehingga Umam menyarankan agar Ganjar berupaya meredam kegaduhan agar elektabilitasnya tetap moncar. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media dan sampai dengan tadi pagi saya tanya belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Dan tentu saja saya percaya apa yang menjadi statement Pak Presiden sebelum delegasi dikirim, Pak Presiden masih bulat, masih kuat untuk bagaimana bisa terselenggara dengan catatan-catatan. Maka effort PSSI untuk bisa lobby ke FIFA menurut saya belum mendapatkan dukungan kita semuanya. Ada kok banyak skenario bisa kita lakukan terhadap soal itu. Maka dari 5 poin kemarin yang FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Kementerian Pemuda dan Olahraga Palestina menyoroti keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Mereka menyatakan penyesalan atas keputusan FIFA yang mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam pernyataan, Kemenpora Palestina juga menyoroti standar ganda FIFA terkait persoalan tersebut. Menurut Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina, menilai FIFA memiliki standar ganda. Hal itu berkaitan dengan keputusan cepat menghukum Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina. Namun sikap FIFA berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Menurut mereka, Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan peraturan dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Lebih lanjut, Kemenpora Palestina menilai meski olahraga dan politik harus dipisahkan, akan tetapi hal itu tidak dapat dihindari. Diberitakan sebelumnya Argentina disebut-sebut sebagai kandidat utama pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini.
Argentina disebut sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga serta Kementerian Ekonomi. Selain itu, pencalonan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia juga mendapatkan dukungan langsung dari Alejandro Dominguez, Presiden CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Serikat. FIFA juga telah resmi mengajukan bidding tuan rumah kepada FIFA. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan akan membuat keputusan dalam waktu dekat mengingat gelaran Piala Dunia U20 direncanakan berlangsung mulai 20 Mei mendatang. Kecewa dan sedih. Presiden Joko Widodo mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, Kepala Negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 30 Maret. Presiden mengatakan sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus melihat ke depan. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi. PDI Perjuangan kini tengah menuai hujatan imbas penolakan sejumlah kadernya terhadap timnas Israel yang berakibat penarikan status tuan rumah Piala Dunia U20 pada Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun masih percaya diri hal tersebut tak berimbas pada turunnya elektoral partai. Tak hanya itu, Hasto memastikan bahwa penolakan timnas Israel dilakukan oleh seluruh kader PDIP. Dikutip dari Tribunnews.com, Hasto mengatakan penolakan yang dilontarkan Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster justru membuat penilaian bahwa mereka memegang teguh amanat pendiri bangsa. Terkait dengan elektoral, Hasto mengatakan bahwa suatu kewajaran terjadi dinamika. Menurut Hasto, kadernya sudah bersiap dengan konsekuensi atas keputusan yang diambil, utamanya yang menyangkut dengan prinsip partai. Dikatakan olehnya, selama ini PDIP memilih seorang calon pemimpin, baik eksekutif atau legislatif, dengan pertimbangan khusus. Satu di antaranya adalah punya mental kokoh. Bicara soal penolakan timnas Israel, Hasto memastikan bahwa seluruh kadernya sudah satu suara. DPP PDIP sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah yang menjadi kadernya melalui daring. Pihaknya pun sudah memberikan penjelasan terkait sikap penolakan kedatangan timnas Israel.
Adapun sebelumnya sempat terjadi perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Gibran menyesalkan sikap penolakan kepala daerah yang diberikan di detik-detik gelaran Piala Dunia U20. Meski begitu, dalam pernyataan terbarunya, Gibran telah meminta maaf terkait pernyataannya. Tanggapannya, Pak? Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Sampai dengan tadi malam, saya beruntung karena bisa memantau perkembangan yang ada. Tapi saya baru baca dari media, dan sampai dengan tadi pagi saya tanya, belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau ke pemerintah, pasti ke PSSI gitu, bunyinya apa gitu ya. Pak Gub kecewa nggak Pak kalau batal Pak? Kenapa? Kecewa ya Pak? Kecewa lah. Selesai menolak timnas Israel bermain di wilayah mereka, Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kekecewaan imbas dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Baik Ganjar ataupun Koster sama-sama menyayangkan dengan keputusan FIFA tersebut. Meski begitu, keduanya kini jadi objek kemarahan warganet termasuk penggawa timnas Indonesia U20 yang kecewa di media sosial. Ganjar diketahui menolak timnas Israel dengan alasan memegang amanat Presiden Soekarno dalam upaya kemerdekaan Palestina. Serupa dengan Ganjar, Koster mengatakan bahwa penolakan terhadap Israel karena negara tersebut dianggap tak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 30 Maret, Ganjar saat dimintai tanggapan soal serangan oleh warganet mengaku tak mempermasalahkannya. Menurut Ganjar, hal tersebut adalah risikonya sebagai pengambil keputusan. Namun, Ganjar meminta agar istri dan anaknya tak ikut diserang. Dikatakan oleh Ganjar bahwa sejak awal pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian dan PSSI sebelum dirinya memberi pernyataan penolakan tersebut. Komunikasi ini terkait dengan peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala Dunia U20. Ganjar pun merasa kecewa dengan keputusan dari FIFA ini, terlebih pemerintah Indonesia sudah melakukan segala persiapan. Sementara itu, Iwayan Koster dalam keterangan terbarunya mengatakan bahwa penolakan terhadap timnas Israel ini mempertimbangkan faktor keamanan masyarakat Bali. Terkait dengan keputusan FIFA, Koster malah berharap agar timnas Israel dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20, sama seperti timnas Rusia yang dicoret dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa lantaran Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya menurut Ganjar, Indonesia telah mempersiapkan diri sejak awal untuk menjadi tuan rumah gelaran ajang bergengsi tersebut. Mendengar kekecewaan Ganjar Pranowo, striker timnas U20 Indonesia yakni Hoki Caraka membuka suara. Dilansir dari wartakotalive.com pada Kamis 30 Maret 2023, Hoki Caraka mengatakan kekecewaan Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak tulus dari dalam hati. Bahkan striker timnas Indonesia U20 itu menyebut Ganjar sebagai sosok yang munafik. Diketahui sebelumnya pihak FIFA memutuskan mencabut Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret 2023, yakni setelah Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam putusannya itu, FIFA menyatakan pembatalan tersebut dikarenakan situasi terkini. Namun situasi apa yang dimaksud mereka tak memberi penjelasan. Namun beberapa pihak menyatakan pembatalan tersebut ada hubungannya dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya selain Ganjar Pranowo, Gubernur Bali yakni Iwayan Koster yang sama-sama dari kader PDIP itu menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Atas hal tersebut sejumlah pihak turut kecewa terhadap dua politikus itu. Terlebih sang pelatih beserta pemain timnas Indonesia U20 sangat terpukul. Gubernur Bali Iwayan Koster menanggapi keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Menurutnya, keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Koster sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini disampaikan Iwayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Ia berdalih sikap penolakannya semata-mata hanya terhadap timnas Israel, bukan perhelatan Piala Dunia U20 secara keseluruhan.
Sebagai orang nomor 1 di Pulau Dewata, Koster merasa perlu menyampaikan sikap tersebut. Sebab salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret kemarin. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Sikap penolakan ini datang dari berbagai pihak termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster. Bahkan orang nomor 1 di Bali tersebut sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menolak timnas Israel berlaga di Pulau Dewata. Pengamat politik mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Hal itu buntut sikap penolakan keikutsertaan timnas Israel yang berbuntut panjang pada pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Sikap kedua kepala daerah itu dinilai tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berharap Piala Dunia U20 tetap diselenggarakan. Demikian disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi pada Jumat 30 Maret 2023. Dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus memberi sanksi sebab Ganjar dan Koster sebagai gubernur menjadi perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat sudah berani membangkang kebijakan pusat. Menurutnya, pernyataan sikap kedua kepala daerah itu disinyalir menjadi biang kerok dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Lebih lanjut, Jamiluddin pun mempertanyakan loyalitas Ganjar dan Koster dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, keduanya sebelumnya juga sudah menekankan kesepakatan daerah penyelenggara atau Host City Agreement pada Desember 2021 lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Namun, kepala negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta agar FIFA berlaku adil dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun ini. Ia berharap Federasi Sepak Bola Dunia tersebut tetap mencoret timnas Israel. Koster mengingatkan FIFA juga pernah mengambil keputusan yang sama saat Piala Dunia tahun 2022, yakni mencoret timnas Rusia. Hal tersebut disampaikan Wayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis 30 Maret. Koster mengatakan penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali merupakan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Pasalnya, salah satu stadion di Bali diajukan sebagai venue penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Koster, sikap penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Bali didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Ia sendiri mengaku sebenarnya tidak berharap Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun, FIFA tetap memutuskan untuk menggantinya dengan negara lain. Koster hanya berharap keputusan itu menjadi momentum untuk membangun sepak bola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan keamanan. Sebelumnya, FIFA berdalih membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dengan mempertimbangkan situasi terkini. Disinyalir ini merupakan imbas dari munculnya gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA
yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan, dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Pak, Radio Elsinda Pak. Ya. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia, masyarakat mungkin sudah banyak tahu, tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Ya. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut, dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola itu. Yang kedua tentu ya kembali FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya disampaikan itu, nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi. Ya, kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditanda tangan itu
kita menjamin keamanan salah satunya. Nah, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga, ya. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah, tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah. Cuman yang penting jangan yang sangat berat lah karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden, mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak. Makanya Presiden langsung menginstruksikan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA. Mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut. Saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu. Itu yang pasti. Terima kasih Pak. Saya Anto dari Harian Kompas Pak. Tadi selain cetak biru tadi untuk jangka pendek dan menengah, khususnya bagi talenta-talenta muda Pak, itu bagaimana Pak pemerintah memfasilitasi para pemain usia muda kita Pak? Karena kan Piala Dunia U20 itu sebenarnya panggung bagi mereka ya Pak ya untuk berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait yang kedua tadi Pak soal Indonesia supaya tidak terkucilkan oleh FIFA. Israel kan juga anggota dari FIFA Pak. Sementara Indonesia ada rencana bidding Piala Dunia 2034 ya Pak. Itu gimana Pak kelanjutannya? Karena presidennya udah ada di sini Pak. Kalau ini tidak dibenahi sikap tegas kita terhadap memposisikan Israel, itu nanti akan terulang lagi kayak ini Pak. Terima kasih Pak Erick. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034, ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia. Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu. Karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Gitu. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang Timnas U20 1-2 hari ini. Saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu. Nah, Bapak Presiden, beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya dan tentu saya bilang, Bapak saya ikut aja karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir. Dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi. Kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas. Siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Nah, ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA ya, yang selalu diwacanakan government intervensi. Tidak. Nah, buktinya kita aman-aman saja gitu loh. Nah, inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional, infrastruktur itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju, masuk dalam kategori negara berkembang, lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan. Ya, tidak mungkin karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya terciptanya olahraga yang baik gitu. Dan ini yang kenapa kita selaraskan semua program ini secara bersama-sama gitu. Terakhir ya. Selamat siang Pak Erick, Fajar dari Tempo. Pertanyaan pertama mungkin penegasan sedikit lagi Pak, di surat FIFA itu kan nggak ada soal Israel Pak ya. Hanya ada kanjuruhan yang terjadi tahun lalu. Nah, penegasan sebenarnya pembatalan pencoretan Indonesia ini karena kanjuruhan seperti yang disurat atau memang karena penolakan timnas Israel di tanah air. Itu yang pertama Pak.
Yang kedua, ini kan kita masih bidding untuk Piala Dunia, bahkan Piala Dunia Senior kita akan berencana bidding juga nanti gitu Pak ya. Nah, ke depannya dan event internasional lainnya. Sebagai Ketua PSSI, apakah Bapak bagaimana menyikapi rencana apakah akan melobi mungkin kelompok-kelompok Islam yang lain yang selama ini menolak Israel agar ketika kita bidding nanti hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali Pak. Dan pertanyaan terakhir Pak, setelah Bapak kemarin ke Qatar itu kan di GBK Arena rame Pak ya, karangan bunga, terima kasih Pak Erik gitu kan, yang dianggap memberikan keuntungan ke Bapak gitu. Apakah Bapak mengetahui atau seperti apa Pak karangan-karangan bunga yang di GBK Arena itu? Terima kasih. Ya kalau masalah karang bunga, waktu saya bersih-bersih Garuda juga dikirimin karangan bunga gitu. Tentu konteksnya itu ya bagian dari apresiasi. Tetapi kan kesuksesan sebuah event besar atau sebuah tentu organisasi besar bukan karena kerja individu. Ya itu karena sebuah kerja tim yang bersama. Ya saya rasa kita nggak bisa klaim-klaiman, oh sukses ini karena titik-titik. Enggak, ini semua kerja tim. Nah karena itu kalau kita bicara mengenai event ke depan, tadi saya sudah sampaikan. Kita fokus ke sanksi dulu hari ini. Ya, Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi. Segera selesaikan buku biru, rencana transformasi sepak bola. Bahkan kalau bisa, Bapak Presiden waktu itu sudah sampaikan sampai 2045. Target kita apa sih? Sebagai negara yang ekonominya akan terus tumbuh, ya. Cita-citanya nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang 280 juta, 55% anak muda. Ini tujuannya apa transformasi ini? Apakah tetap jago kandang atau memang ada prestasi lainnya di luar negeri? Nah itulah yang kenapa Bapak Presiden mendorong ini sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan FIFA. Supaya tadi sanksinya ada. Tetapi jangan yang terberat. Nah itu pun apa? Nggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya nggak tahu, kita lihat. Tetapi jangan yang sama 2015 gitu. Kalau di surat FIFA pengertian saya, ya pengertian saya justru terbalik. Di situ FIFA bicara transformasi lagi. FIFA menyiapkan tim, ya menyiapkan tim untuk apa? Transformasi sepak bola. Salah satunya memang waktu Kanjuruhan itu kan isu standarisasi daripada keamanan. Itu. Nah, karena itu saya habis ini langsung akan telepon Pak Basuki. Ya, Pak Basuki waktu itu sudah paparan dengan Bapak Presiden. Sudah ada 22 stadium yang diaudit oleh Bapak Presiden. Ya, oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden itu. Nah, di situ sudah ada kondisinya yang ringan, yang berat. Nah, ini harus distandarisasikan. Nah, kenapa juga ya FIFA mengecek lapangan yang 6 dipakai ini sesuai standar atau tidak juga karena itu. Jadi memang security and safety itu menjadi penting. Ya, dan kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting, tidak aja dalam kegiatan event seperti liga kita. Liga-liga kita kan isunya sama nanti ke depan. Bagaimana supporter bisa pulang ke rumah. Gitu. Nah ini yang harus kita bangun security dan safety. Dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat kita harus standarisasikan. Yang namanya manajemen pertandingan, manajemen lapangan pertandingan. Itu harus menjadi hal-hal standar. Kalau memang kita mau juga menjadi transformasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI, Pak, sejauh ini, Pak? Tanya kepada yang menolak. Belum ada komunikasi apa ya, pasca pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia. Komunikasi Pihak-pihak yang menolak. Kalian tanya kepada yang Atau mungkin dari PSSI yang menolak duluan, Pak? ya lah. Seperti nasi kita putuskan cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa main di SEA Games. Masih bisa. Alhamdulillah. Itu dibarakin lebih banyak ya. Masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penugasan masih pemain U20 ini seperti apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuaan rumah,
tapi masih diperkenankan karena kan 24 negara kan sudah Diperkenankan main, iya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan, sekali lagi harapan. Tapi kalau tiba mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang kan kita nggak bisa bantu. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka soal kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U20 sempat menjadi sorotan. Gibran pun kemudian meminta maaf kepada Ganjar setelah PD Perjuangan menyatakan penolakan tersebut adalah sikap partai. Menanggapi hal ini, Ganjar meminta agar sejumlah pihak tidak saling menyalahkan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ganjar dalam keterangannya pada Jumat 31 Maret. Selain tak meminta saling menyalahkan, Ganjar juga menyatakan agar sejumlah pihak mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Adapun Ganjar sebelumnya memberikan penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster juga memberikan sikap serupa. Penolakan dari kedua kepala daerah pun sempat menuai kekesalan dari Gibran. Gibran menilai seharusnya penolakan tersebut disampaikan dari jauh-jauh hari. Namun tak lama, Gibran menyampaikan permintaan maafnya kepada Ganjar dan Koster soal sikapnya tersebut. PD Perjuangan yang menjadi tempat bernaung 3 kepala daerah itu secara tegas mengatakan bahwa kedatangan timnas Israel tidak sesuai dengan amanat pendiri bangsa dalam upaya kemerdekaan Palestina. Partai berlambang kepala banteng moncong putih ini pun memastikan bahwa seluruh kadernya sudah satu suara terkait hal ini. Meski begitu, Presiden Joko Widodo dalam keterangannya meminta agar urusan politik dan olahraga tak dicampur adukan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon sentilan dari pendahulunya FS Hadi Rudiatmo soal penolakan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Respons itu diungkapkan Gibran lewat unggahan di akun Twitternya soal hasil survei kinerja selama menjadi Wali Kota Solo. Cuitan dari Gibran ini pun sontak mendapat beragam komentar dari warganet. Gibran diketahui mengomentari sebuah artikel berita soal pernyataan Rudi dengan menampilkan hasil survei dari Universitas Slamet Riyadi Solo yang dirilis pertengahan Februari 2023 lalu. Hal ini diunggah oleh Gibran dalam akun Twitternya pada Jumat 31 Maret siang. Dalam hasil survei tersebut menampilkan Gibran yang mendapatkan tingkat kepuasan warga mencapai 76,8%. Sedangkan Rudi hanya memiliki tingkat kepuasan warga sebesar 12,30%. Gibran juga menuliskan permintaan maaf dan menyebut dirinya salah. Sejumlah warganet pun mengingatkan Gibran agar tetap rendah hati dan santun pada senior. Meski begitu, ada pula yang mendukung sikap Gibran tersebut. Adapun sebelumnya, Rudi menyentil Gibran yang berbeda sikap soal penolakan timnas Israel di Indonesia. Dikutip dari Tribun Solo, Rudi mengatakan bahwa Gibran belum tahu tentang konstitusi lantaran belum lahir. Ditegaskan oleh mantan wali kota Solo itu bahwa penolakan terhadap timnas Israel untuk bermain di Indonesia adalah sikap kader PD Perjuangan. Setidaknya ada 2 kepala daerah yang berasal dari PDIP yang menolak kedatangan timnas Israel. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gibran sendiri sempat menyayangkan dengan sikap penolakan yang diberikan menjelang diadakannya drawing Piala Dunia U20. Menurut Gibran, seharusnya penolakan diberikan sejak jauh-jauh hari. Namun Gibran langsung menyampaikan permintaan maaf kepada 2 politisi PDIP itu. Sejumlah anggota timnas U20 Indonesia merasa kecewa buntut keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Salah satunya adalah striker timnas U20 Indonesia yakni Hoki Caraka. Hoki Caraka menjadi sorotan setelah melumpahkan kekesalannya di sosial media di Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hoki Caraka mengungkapkan perasaan marahnya karena gagal berlaga di Piala Dunia U20. Bahkan saking kesalnya, dia berani menyemprot Ganjar Pranowo melalui akun sosial medianya. Melalui komentar yang dibubuhkan, Caraka menyebut Ganjar telah menghancurkan batu loncatannya dalam berkarir sebagai pesepak bola berprestasi. Komentar itu imbas dari uraian Ganjar yang menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia yang berbuntut panjang pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Diketahui Hoki Caraka sejak kecil mengidolakan striker hebat asal Argentina yakni Sergio Aguero. Pria kelahiran daerah istimewa Yogyakarta 21 Agustus 2004 itu kini dikenal sebagai striker potensial. Namun rupanya ia harus melewati proses panjang dalam karirnya. Sosok yang akrab disapa sebagai Raka itu kemudian bergabung dengan SSB Putra Handayani pada usia 9 tahun. Setelah perjalanan panjang di usia 14 tahun ia sering bolak-balik ke Garuda Select dan PSS Sleman. Hingga akhirnya Hoki Caraka kembali menjadi pusat perhatian usai ia sering masuk skuad program Garuda Select. Dia kemudian dipanggil ke timnas dan bermain di ajang Toulon Cup 2022. Hoki Caraka pun masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Politik jangan dicampur aduk dengan olahraga, nggak bisa. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka belum mengerti soal konstitusi. Pernyataan ini merespon sikap Gibran yang menerima kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20. Menurut Rudi, Gibran belum memahami isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran masih muda. Hal ini disampaikan Rudi saat ditemui di Pucang Sawit Solo pada Kamis 30 Maret malam. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa PDIP tidak menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dirinya menegaskan bahwa yang ditolak hanyalah timnas Israel. Lebih lanjut, Rudi membantah PDIP blunder soal penolakan timnas Israel dan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurutnya, PDIP hanya memegang teguh konstitusi yang telah dibangun oleh Presiden Soekarno. Seperti diketahui, Gibran memiliki sikap yang berbeda dari kebanyakan kader PDIP terkait Piala Dunia U20. Saat kader PDIP menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel, ia justru menerimanya. Gibran menyebut dirinya hanya berusaha menjadi tuan rumah yang baik, sebab Stadion Manahan Solo menjadi salah satu venue yang bakal digunakan untuk Piala Dunia U20. Namun pada akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang sepak bola bergengsi itu. FIFA beralasan pembatalan mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya penolakan terhadap timnas Israel. Suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh. PDIP angkat bicara soal dua kadernya yang menjadi sasaran kemarahan netizen buntut batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kedua kader yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut PDIP, serangan-serangan itu merupakan ujian agar pemimpin Indonesia kokoh dalam berprinsip. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan GBK Senayan pada Kamis 30 Maret. Hasto mengaku sudah membaca seluruh komentar yang kontra dengan sikap Ganjar dan Koster. Menurutnya, kedua kader PDIP itu bisa memahami kekecewaan netizen, khususnya pecinta sepak bola. Namun Hasto menilai sikap yang diambil Ganjar dan Koster menandakan bahwa mereka pemimpin yang mengedepankan kemanusiaan. Dalam hal ini, kemanusiaan yang dimaksud adalah menolak penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hasto juga memuji Ganjar dan Koster sebagai pemimpin yang kokoh dalam bersikap. Ia menilai hal itu justru akan dilihat oleh rakyat dalam memilih sosok pemimpin ke depan. Sebelumnya, akun Instagram Ganjar dan Koster dibanjiri hujatan dari netizen. Hal ini buntut sikap penolakan yang disuarakan keduanya terkait kedatangan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Munculnya gelombang penolakan ini disinyalir menjadi penyebab utama FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan bergengsi tersebut. Ya, seluruh serangan kami baca dengan detail, kami hayati. Maka kemudian Pak Ganjar juga mengatakan kami bisa memahami. Kami juga sangat sedih karena kami membaca setiap serangan-serangan itu. Itu bagian dari suatu dinamika, suatu ujian-ujian agar pemimpin Indonesia memang kokoh di dalam prinsip berdasarkan suatu sejarah yang benar, berdasarkan keyakinan ideologi. Dan kita dengan ini maka membuka suatu kesadaran baru pentingnya bahwa kemanusiaan itu universal, bahwa olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan. Sekretariat Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah isu yang beredar perihal Megawati Soekarno Putri sakit.